Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Agil Cardova dari kelas A Teknik Perminyakan dengan nomor NPM 2132100044. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Hakikat Bahasa. Nomor 1, definisi dari bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda. Misalnya kata dan gerakan yang di dalamnya terdapat bunyi, lambang, dinamis, sistem, makna, insani, arbiter, konvensi, kreatif, produktif, variatif, unik, dan universal. Jadi, ragam dan hakikat bahasa termasuk ke dalam satu ilmu, yaitu ilmu linguistik. Ilmu linguistik ialah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan jalan penerapan metode ilmiah terhadap fenomena dari suatu bahasa. Ilmu linguistik terbagi dua, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Ilmu mikrolinguistik ialah ilmu yang mengkaji struktur internal dari suatu bahasa atau struktur internal pada umumnya. Ilmu mikrolinguistik ini terdapat 5 cabang, yaitu yang pertama sintaksis. Sintaksis ialah ilmu yang mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alami. Yang kedua, semantik, cabang dari ilmu linguistik yang menyelidiki tentang makna dari suatu bahasa. Yang ketiga, ada fonologi. Fonologi ialah ilmu tentang pembendaharaan bunyi-bunyi bahasa dan distribusinya. Yang keempat, ada ilmu morfologi, yang ilmu yang membahas tentang penyelidikan seluk-beluk struktur internal kata dan pengaruh perubahan struktur terhadap suatu arti dari kata tersebut. Yang terakhir, ada wacana. Wacana ialah ilmu yang disusun secara berkelanjutan atau berkesinambungan seiring berkembangnya dari suatu bahasa. Kedua dari ilmu linguistik ialah ilmu makrolinguistik. Makrolinguistik ialah ilmu yang mengkaji suatu bahasa yang ada hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, yaitu faktor eksternal. Cabang-cabang dari makrolinguistik ini ialah yang pertama, pragmatik. Pragmatik ialah studi tentang maksud, penutur, dan sebagai akibatnya studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis maksud, tuturan, dan makna terpisah dari kata atau bahasa yang digunakan dalam tulisan itu sendiri. Yang kedua, psikolinguistik. Ini ilmu yang ialah penggabungan selang dua kata psikologi dan linguistik. Ilmu ini ialah ilmu yang mempelajari tentang hubungan psikologi manusia dengan suatu bahasa. Yang ketiga, sosiolinguistik. Ilmu ini merupakan cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat penuturnya. Yang terakhir, ada antropolinguistik. Ilmu ini ialah ilmu yang membedakan proses berbahasa dan bahasa sebagai kajian seluk-beluk dari manusia. Selanjutnya ke fungsi dari suatu bahasa. Ada tiga fungsi utama dari suatu bahasa. Yang pertama, ada fungsi ekspresif, fungsi deskriptif, dan fungsi sosial. Fungsi ekspresif yaitu penggunaan bahasa untuk menampilkan hal-hal yang terkait dengan diri pembicara atau penulis, seperti perasaan, pemikiran, pilihan, prasangka, dan pengalaman dari si penulis, seperti rasa ceria dan rasa sedih. Yang kedua, ada fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif yaitu fungsi yang berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi faktual dan juga disebut dengan ideasional.
Yang ketiga ada fungsi sosial, yaitu fungsi yang menjadikan dan memapankan hubungan sosial pengguna bahasa, bahwasanya makhluk sosial yang melakukan interaksi, bekerja sama dan saling menjalin komunikasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ada 7 fungsi dasar dari fungsi bahasa itu. Yang pertama, fungsi personal. Fungsi personal ialah berfungsi untuk mengungkapkan pendapat. Yang kedua, fungsi regulator, berfungsi untuk mempengaruhi sikap atau pikiran. Yang ketiga, fungsi interaksional, berfungsi untuk melakukan hubungan sosial antara manusia satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada fungsi informatif, berfungsi untuk menyampaikan informasi ke pihak yang lain. Ada juga fungsi heuristik, berfungsi untuk belajar atau memperoleh pengetahuan. Ada juga fungsi imajinatif, berfungsi untuk mengekspresikan diri. Dan ada juga fungsi instrumental, berfungsi untuk mengungkapkan keinginan dari diri sendiri. Dan ada juga fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama sebagai lambang kebanggaan, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai sarana penyatuan suku, bangsa, sosial, dan budaya dari Indonesia yang beragam-ragam dan berbeda-beda. Yang terakhir ialah sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya di Indonesia. Dan ada juga fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36, yang isinya pertama, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, sebagai sarana perhubungan pada tingkat nasional. Dan yang keempat, sebagai sarana pengembangan kebudayaan dan pengetahuan teknologi di Indonesia. Yang terakhir ada ragam dan laras berbahasa. Salah satu contoh dari ragam dan laras berbahasa ialah variasi berbahasa. Variasi berbahasa ialah sebuah bahasa yang mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami oleh semua penutur bahasa itu. Ada 6 macam variasi berbahasa. Yang pertama, idialek. Idialek memiliki arti variasi bahasa yang bersifat perseorangan, yang berkenan dengan warna, suara, pilihan kata, dan gaya bahasa dari orang tersebut. Yang kedua ada dialek. Dialek ialah variasi berbahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat dan area tertentu. Contohnya penggunaan dialek Minang di wilayah Sumatera Barat. Ada kronolek. Kronolek ialah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu dan tentunya berbeda dari segi lafal, ejaan, morfologi, dan sintaksis. Yang keempat ada sosiolek. Sosiolek ialah variasi bahasa yang berkenan dengan status golongan sosial tertentu dalam para penuturnya. Contohnya ketika golongan muda berbicara dengan golongan yang lebih tua. Yang kelima ada variasi slang. Variasi bahasa musiman yang dituturkan oleh kelompok sosial tertentu dalam situasi informal. Biasanya variasi bahasa slang digunakan oleh kaum-kaum muda. Dan yang terakhir ada ken. Ken ialah variasi bahasa yang dibuat menyedihkan dan penuh dengan kepura-puraan. Sekian dari presentasi saya tentang hakikat bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.